Ya, di pertemuan ini kita nanti akan membahas tentang data ya. Data itu apa? Teoritisnya bisa kalian lihat di, di kuliah teori ya. Kuliah teori sebentar. Informasi. Di sini di TM ini ada teorinya. Oh, belum saya share. Sorry, sorry, sorry. Lupa, belum saya share. Bentar. Narasi videonya. Levelnya basis data sih. Bukan ya. Sebentar, basis pengantar dulu. Oke, pengantar basis data. Itu yang berapa ya? Oh, salah. Itu yang berapa ya? Oh, 6. Kita ada 7 ya. Sorry, sorry. 7. Bentar, ini kelas. Oh, lintas jalur 1. Ada 3 kelas. Bentar. Bentar, lintas jalur 2. Udah pada absen belum ini? Coba. Oh, sudah. Dan ya, rajin. Oke, ini di sini sudah ada materinya. Jadi basis data itu apa? Jadi kalau kita ingin membuat sebuah sistem, analoginya sederhananya kalau contoh kayak si Ato ya. Contoh kayak si Ato itu di sistem informasi akademik terpadu online yang miliknya WHS ini. Sebelum kita membuat sistem itu ada namanya istilah di dalam sebuah basis data ya. Istilah basis data itu bisa panjenengan bertanya di ini konsep basis datanya. Nanti penjelasannya lihat di penjelasan video ya. Saya melanjutkan aja merusun secara tepat. Oke, istilah-istilah basis data. Ini komponen sistem basis datanya. Kemudian ini di sini. Istilah di dalam basis data nanti ada enterprise, ada entity, atau entitas ya. Enterprise itu kalau kita ingin membuat sebuah informasi akademik, enterprise ya data apa universitas ya. Kalau kaitannya dengan keakademikan ya nanti di dalamnya ada entiti apa saja, entitas apa? Ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah gitu ya. Itu entitasnya. Dengan entitas itu memiliki atribut ya. Atribut itu apa namanya? Properti kalau orang bilang. Atau kalau kita bicara warga negara Indonesia ya, atribut di sini ya, data yang di KTP itu ya. Ada NIK, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, ini status, dan sebagainya. Itu namanya atribut. Nah, atribut di sini nanti akan tergantung terhadap datanya. Jadi atribut itu memiliki tipe data. Contoh kalau nick itu isinya pasti number yang isinya 3374 sekian sekian itu ya. Kemudian nanti nama itu biasanya string atau label kalau kita eh, klasifikasikan ke klasifikasikan ke tipe data di dunia teknologi informasi ya. Kemudian nanti kalau apa tanggal lahir itu tipenya date dan sebagainya. Jadi tidak mungkin tanggal lahir isinya Budiono gitu tidak mungkin ya. Tapi ada tanggal di sana. Kemudian ada apa jenis kelamin sama dengan nama ya. Alamat itu sama, itu tipenya teks ya. Nah, nanti setiap data itu memiliki eh istilahnya apa ya, panjang datanya. Jadi di dalam pembuatan basis data nanti supaya tidak makan banyak memori waktu data itu dieksekusi atau diolah gitu ya, atau mau disajikan di dalam sebuah sistem informasi itu memiliki jangan sampai kita sediakan ukuran dari data itu terlalu lebar, tapi isinya sedikit. Contoh ini, jenis kelamin itu isinya kan hanya tulisan laki-laki dan atau tulisan perempuan gitu ya. Paling berapa karakter tuh? Laki-laki, sampai 10 perempuan. Tapi kalau kita kasih panjangnya maksimal sampai 1000 kan mubazir nanti. Itu namanya panjang dari tipe data. Jadi disesuaikan dengan panjang maksimal data tersebut berapa. Kalau ingin contoh kayak komentar gitu ya. Kalau kita membuat entitas komentar tipenya mungkin teks gitu ya. Itu panjangnya bisa lebih dari 10 gitu ya. Itu maka nanti dilebarkan. Oh, kira-kira maksimal komen itu mau dibatasi berapa. Jadi nanti
Setiap atribut itu memiliki tipe data dan panjang datanya maksimalnya berapa. Kemudian ada namanya ini data value ya. Jadi tipe datanya data value. Dan setiap data atribut itu nanti mewakili sebuah setiap entitas yang memiliki atribut dan ini setiap atributnya harus dikasih kunci. Kunci ini gunanya untuk eh, tanda pengenal secara unik ya. Contoh kalau di KTP ya NIK, kalau di satu mahasiswa ya NIM gitu ya. Tanda ke elemen. Gunanya apa? Nanti di dalam sebuah basis data itu untuk ini mempercepat dalam proses pencarian. Jadi kita membuat query nanti dengan kita menggunakan ada di entitas atau tadi ada key-nya dari atribut itu akan mempermudah dalam pencarian data. Nah, kemudian rekod data itu istilahnya adalah ya data itu sendiri ya. Contoh kalau kita analogikan sebuah tabel ya berarti data dari barisnya gitu ya, rekod data. Contoh kayak mahasiswa di S1 berapa ini? Eh, angkatan berapa kalian? Dua tiga ya. Ini ada berapa mahasiswa gitu ya. Contoh di sini ada eh, bentar, ini bener hanya dua tiga puluh 28 ya. Bentar. Hmm, praktek. Oh bukan tadi yang liburan ya. Yang lintas jalur dua. Nah, ini oh benar ada hanya 27. Pak, Pak Turatno, benar. Kelasnya hanya 27. Ya Pak, pripun Pak? Satu kelas ada berapa? Kelas engineer. Satu kelas 27 ya Pak ya. Oh benar 27 ya. Oke, contoh untuk eh, ya, ini namanya data. Jadi data pertama ada no mahasiswa. Ini yang ikuti kelas saya di kelas praktek. Itu namanya data. Rekod istilahnya. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Nah, ini. Jadi ini istilah-istilah yang ada nanti kita buat database-nya. Jadi ada enterprise. Enterprise nanti kita buat eh, menggunakan sikap itu informasi keperawatan ini. Kemudian dikasih underscore name-nya apa. Jadi interface itu menjadi di dalam basis data menjadi database-nya. Database-nya nanti terdiri dari beberapa entitas ya. Di dalam tingkat NIM nanti ada kayak data terkait dengan masalah. Data tabel terkait entitas nanti kalau di dalam database bentuknya tabel ya. Jadi nanti ada tabel masalah yang mewakili SDKI itu ya. Yang kalau SDKI kan biasanya masalah sama gejala jadi satu. Jadi kita pisah. Kemudian nanti ada data terkait dengan SIGI sama SLKI. Itu menjadi entitas di dalam sebuah database yang nanti kita buat. Oke. Secara teoritisnya nanti dilihat di apa video yang sudah saya share. Oke, saya ingin coba yang praktikal aja yang nanti mengantarkan kalian untuk praktek. Tujuan kalian nanti hari ini, karena tadi saya bilang kita pensiun dulu dari Subline ya, sudah berapa? 6 pertemuan, 6 minggu kita pakai terus. Sekarang kita off-kan dulu. Kita pakainya adalah PHP MyAdmin, dokumen.com. Panjenengan semua nanti bisa dilihat di kelas praktek ya. Nanti bisa diunduh materinya ini. Bab 7, hasilnya bab 6 ya. Karena bab 6 kemarin tidak kita coding yang season itu. Kalau ada waktu silakan dibuat season itu untuk memanage login page-nya. Kayak login itu maksudnya apa? Login season itu. Jadi kalau kita masuk sebuah sistem itu hanya sekali klik nanti bisa melihat menu-menu yang ada di dalam sistem. Itu pakainya season. Ada di bab 6 yang kemarin tidak kita praktekkan ya. Bahkan nanti perhatikan sendiri kalau umpama membutuhkan. Tapi enggak, ya walaupun diperlukan tapi enggak nyanda kemarin pengalaman di tahun-tahun kemarin. Maka kita skip. Nanti setelah diperhatikan sendiri. Oke. Struktur query landscape atau basis data nanti kita gunakan SQL. Kalau bisa memakai ini, SQL ini menggunakan program MySQL. Programnya itu ada di mana? Programnya itu ada di dalam kontrol panel ya. Oh, kalau kemarin kan kita gunakan yang apa sih ya?
Apasnya harus di running ya seperti ini. Kalau sekarang kita gunakan yang MySQL-nya harus di running. Jadi untuk membuat basis data itu ada program MySQL-nya. Itu harus di start ya. Kondisinya harus tombolnya ini stop ya. Kalau kondisi sudah ada potnya berarti dia sudah berjalan. Nah, cara bukanya bagaimana? Cara jalan apakah MySQL ini sudah jalan atau tidak? Itu bisa nanti cek di sini di browser. Ketik aja localhost ini. Localhost php myadmin. Lalu ketik aja di sini di layarnya localhost. Buka browsernya. Ini tidak perlu internet. Saya ulangi lagi, tidak perlu internet karena ini sudah ya sama kayak kalian buka localhost linknya yang kemarin itu ya. Ini localhost, di enter aja boleh. Ya, nanti di sini ada PHP MyAdmin. Diklik saja PHP MyAdmin. Nah, di sinilah nanti akan kita buat database-nya. Saya ingin mempraktekkan yang ya, di modul itu bukan menggunakan yang under Windows seperti ini. Kalau ini kan berbasis browser. Ini menggunakan yang di dalam materi itu pakai Command DOS Prompt. Nah, Command DOS Prompt nanti tak ajari. Tak, lakukan dua gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang suka script, gitu, suka coding, silakan pakai yang cara yang di modul. Kalau tidak suka pakainya hanya ingin next-next saja, silakan pakai yang berbasis browser. Untuk di istilah struktur query language atau basis data tadi yang kita gunakan MySQL tadi, freelance itu ada dua istilah besarnya. Satu istilahnya yang namanya DDL atau Data Definition Language. Itu terdiri dari apa? Proses membuat, proses memodifikasi, proses mengganti nama, proses menghapus. Baik itu database maupun tabelnya. Jadi istilah, nanti kita praktekkan ini dulu. Kita buat dulu. Bagaimana kita membuat, bagaimana kita memodifikasi, bagaimana kita kalau ingin merename tabel, bagaimana mengetik tabel, bagaimana menghapus ini. Tapi minimal create ya. Nanti untuk alter, rename, dan ini nanti bisa kita pakai yang berbasis browser lebih gampang. Oke. Kemudian nanti yang kedua kita coba menggunakan DML. DML itu kalau sudah jadi kerangka database dan tabelnya, nanti kita isi rekodnya. Nah, cara mengisinya itu menggunakan perintah DML. Jadi cara mengisi, jadi nanti kalau ingin menampilkan gitu ya, itu semua masuk ke DML, Data Manipulation Landscape. Jadi select itu menyeleksi ya, atau memilah, memilih dari yang data yang sudah diinputkan. Artinya insert dulu ya. Kalau insert itu untuk memasukkan data, update itu update apa update? Mengganti ya. Update status berarti ganti status ya. Harusnya itu bukan istilahnya salah kaprah ya, update status ini. Padahal itu kan kalian ngetik status baru. Harusnya itu insert status, bukan update status. Kecuali kalau sudah ada statusnya, kemudian diganti namanya update. Kalau semula belum ada statusnya, kok langsung di-upload status baru, itu namanya insert. Kemudian ada delete, menghapus. Ini bukan dengan ini beda ya. Kalau drop itu menghapus tabel atau database-nya. Kalau delete itu menghapus rekodnya. Ya. Jadi itu membuat kerangkanya, kerangka database maupun tabel. Kayak tadi membuat apa? Entitas, membuat apa? Enterprise tadi, enterprise tadi database ya. Kemudian membuat tabel itu nanti yang Jawanta atau perwakilan yang mau apa kalau di dalam database itu tadi yang mewakili entitas tadi. Entitas nanti dibuat menjadi tabel. Cara membuat atribut itu dipelajari di DDL namanya. Data Definition Language. Nanti kalau sudah strukturnya sudah jadi, baru kita masukkan. Gitu ya. Biasanya sih di kelas reguler dua pertemuan ini. Ya. Jadi DDL satu pertemuan, DDL satu pertemuan. Nanti yang ini apakah nyanda ada untuk langsung dua kelas ya. Oke, coba kita lakukan. Jadi kalau ingin cara berbasis browser itu cukup di sini ya tadi. Localhost PHP admin di sini. Nah, diketik langsung. Nanti kalau ingin membuat database, klik databases. Itu yang di sini. Databases. Kemudian database-nya apa, di-create. Oke, kalau yang pakai yang dari modulnya bagaimana? Ini. Ini kan si ini apa? Command prompt ya. Kalau yang Windows, kalau yang terus perlu belajar lebih lanjut. Kalau di Linux itu ada namanya terminal ya. Kalau di apa Apple saya kurang tahu nih. Masalahnya belum pernah punya.
Ya untuk membuat pengalaman itu kan harus nyoba dulu. Sama ya, kalau kita tidak bisa nyupir, kalau dibelikan mobil nanti tahu sendiri ya. Bereksperimen. Ya. Oke, kita coba ini praktekkan yang berbasis. Kalau saya sih ya bisa dua-duanya ya. Maksudnya bisa kadang suka yang berbasis coding ini CMD ini, dan kadang ya suka yang berbasis browser. Ya. Dua-duanya, dua-duanya saya suka. Oke, kita coba pakai yang CMD. Ketika CMD gitu ya dari start nanti ada comment prompt di sini. Klik open. Jadi kalau sudah teropen seperti ini, ikuti langkahnya aja. Ketikkan CD. Ini, ikuti perintahnya yang ada di sini. Kita gimana? Oke, ketikkan di sana. Jadi ketik CD kelas ya. Nah, kemudian setelah itu ketikkan CD. CD itu sing directory kalau dalam bahasa Inggris ya. Dipakai juga di Linux ya sama. Directory gitu ya. Sam itu kita pelajari kalau di dalam komputer dulu belum ada Windows itu ya, yang pakai DOS operating system ya. Saya mungkin kenal itu waktu SMA ini tahun 96 ya. Lama tidak ada komputer ini, komputer yang pakai disket itu pakai DOS. Perkembangan TI sudah sangat pesat sekali ya. Sekarang sudah tidak kenal yang DOS ya. Oke, jadi SAM kemudian flash MySQL, MySQL. Jadi lebih gampang pakai browser ya. Kalau SAM tinggal klik ini. SQL. Ini kalau salah ketik satu huruf aja nanti tidak mau. SQL. Nah, kemudian nanti untuk masuknya ketik aja yang poin 4 itu, yang di poin 4 ketikkan MySQL slash u root spasi slash p. MySQL slash u root slash p. Artinya u itu user ya. U itu user, usernya adalah root, slash p itu tuh password. Enter. Nanti enter password di enter saja. Oke. Ini kelihatannya saya sudah punya secret name. Coba saya hapus dulu ya. Ini sudah ada kalau di kelas sebelumnya itu sudah sampai sini. Sebentar, dapat saya hapus dulu. Oh, hapus dari Kementerian Prom aja ya. Oke, untuk mempraktekkan yang tadi, yang ini tadi. Kita mulai dari drop kalau sudah ada. Oke, kita coba. Ini sudah masuk tandanya ya, MariaDB gini ya. MariaDB ini berarti sudah masuk ke MySQL-nya. Kita perintah untuk menampilkan database ya, pakai bahasa Inggris. To databases. Databases. Itu sama kalian kalau di browser ini diklik browsernya, kemudian klik databases ini. Sama perintahnya. Nanti akan muncul di sini. Data data database ini juga sama. Nah, nanti ada muncul database-nya apa. Ini pasti sama ya karena sumbernya sama, cuma diaksesnya pakai dua cara, pakai browser sama pakai yang Komandos Prompt. Di surat dan sebagainya sampai tes ya, sama. Oke, saya menghapus yang sudah ada dulu karena ini karena saya sudah buat ya di kelas yang lain. Saya pakai drop dulu, drop sikap sikap ini. Nggak mau drop sikap ini, terus database, dikasih database. Oke, sudah terhapus, coba saya show data lagi. Intinya kalau di sini di Komandos Prompt itu bisa ulang perintah. Jadi kalau perintahnya sudah pernah ditulis itu panggil lagi bisa. Tapi kalau di browser tidak bisa. Harus tadi yang kalian lakukan di mana itu harus perintah baru tidak bisa disebut lagi ya. Ini plus minus dari langkah yang pakai Komandos Prompt sama browser ya. Terus database di enter. Sikap NIM-nya yang tadi semula ada yang di atas ini ada sikap NIM, di bawah sudah tidak ada. Oke, sekarang kita pelajari cara membuat. Cara membuatnya bagaimana? Ada di modulnya. Bla 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 sudah ini cara membuat database. Caranya create database. Artinya bahasanya bahasa Inggris yang mudah dipahami ya, tidak pakai bahasa pasif, present tense, passive tense, tidak ada bahasa yang gampang saja. Ya. Create database ya. Ini besar kecil tidak masalah.
Saya membuat create apa database jangan S ya, satu Java database saja. Database apa namanya? Ini nanti kalau mewakili interface kita buat database-nya dulu. Itu namanya sikap unit gitu ya. Nanti kalian ganti nim kalian masing-masing ya. Nah, nanti cara gantinya bagaimana? Atau langsung di sikap underscore nim tidak apa. Diakhiri oleh titik koma ya. Dia sintak di dalam comment prompt lagi ini elektrometrik ini salah nih. Nah, ini nanti grade-nya ini elektrometrik bawahnya sikapnya. Oke, yang benar sikap. Saya ambil dari modul apa teman-teman yang kuliah di elektromedik ya. Elektromedik juga hampir semua prodi ada dua kelihatannya yang saya ajar yang kaitannya dengan sistem informasi. Ada yang elektromedik sama kalian yang di perawatan. Oke, sikap nim, oke, enter. Kalau ada kata query oke gitu ya, kita tuh database lagi coba. Masuk enggak? Nah, ini NIM-nya sudah masuk. Kerangkanya sudah masuk. Nah, untuk masuk ke sini ya, ke sikap NIM ini, sebelum kita membuat tabel, kita harus masuk dulu di sikap NIM. Kalau di sini, di browser, setelah kita buat ya, database-nya kan ada ini, sikap NIM. Atau diklik saja boleh. Atau klik di sebelah sini, database. Atau diklik di sebelah kiri sini. Nah, nanti tampilannya mungkin beda ya. Kalau saya kan sudah ada beberapa. Di sini ada sikap NIM. Klik saja. Klik saja sebelah kiri nanti muncul keterangan bahwa di dalam database ini gitu ya. Nanti akan berubah di atas ini dari server sekian-sekian database sikap link. Nya masih kosong, no tables on database. Tidak ada tabel yang ditemukan di dalam database ini, Mas. Oke, kalau yang di comment from bagaimana cara untuk mengaktif di database-nya? Ini kan masih MariaDB ya, belum ke database. Tinggal use saja kalau di dalam comment from. Use apa nama database-nya? Ini itu. Sudah langsung database string gitu ya, langsung sikap name. Sama ini dengan ini. Langsung sikap name. Kalau ingin melihat tabelnya sudah ada apa belum? Bagaimana caranya kalau di comment browser? Kalau tadi kan tinggal klik ya. Kalau sudah ada tabelnya akan muncul. Kalau belum ada ya kosong. Kalau ini bagaimana? Pakai show. Kalau tadi menampilkan database kan show databases. Berarti kalau menampilkan tabel dalam bentuk jamak ya show tables gitu aja. Oh masih empty set, masih kosong. Bener di sini kosong, di sini juga kosong. Oke, sekarang kita buat ya cara membuat tabel. Cara membuat tabel, eh, kalau di dalam perintahnya di sini, yang perlu kalian ingat itu ini ya, ini sudah tabelnya, nanti silakan dibuka. Use untuk membukanya sudah ada. Ini kalau latihan mau menghapus ya. Kalau yang merah itu maksudnya tidak perlu dilakukan. Kalau dilakukan itu nanti kalian ngulang lagi dari create database lagi. Ini yang ada, jadi yang diperhatikan tuh yang abu-abu ya, yang background abu-abu tulisannya hitam. Kalau yang tulisannya merah tidak usah diperhatikan. Kalau diperhatikan mesti ngulang dari atas lagi gitu. Perhatikan juga tidak apa-apa untuk pengalaman ya. Hilang tidak apa-apa. Masih awal belum ada isinya. Oke, sekarang cara membuat. Nah nih, sekarang kita membuat entitas. Entitas tadi kalau di dalam basis data di dalam sebuah tabel. Artinya untuk membuat tabel itu ada kalau di dalam programan yang komputer itu ada namanya proses normalisasi ya. Tapi kita skip aja. Proses itu bagaimana membuat kebutuhan dari entitas tadi yang memiliki atribut. Nanti kalau di input itu supaya tidak ada redundansi data gitu ya. Kemudian penentuan indeksnya itu bagaimana gitu ya. Ini yang kita praktekkan yang sudah jadi aja. Ya, karena waktunya keterbatasan waktu ya. Harus cuma satu semester, bisa dari awal sampai akhir. Maka proses normalisasi saya anggap di ilmu yang lain gitu ya. Kita sudah ada. Kita membuat tabel tadi entitasnya di sistem keperawatan yang kita buat nanti ada masalah gitu ya. Masalah nanti nyimpen data-data terkait dengan kode diagnosa perawat dan masalahnya ya. Sama luaran ya. Kalau luaran itu aslinya di SLKI ya. Tapi bukan luaran ini ya. Kalau SLK itu nanti kita pakai buat untuk membuat ini luaran hasil tindakan ini bukan contoh ini eh, batuknya
kalau sudah dikasih tindakan tuh batuknya menurun ya. Untuk menurunkan batuk itu apa tindakannya? Itu kita simpan di SLKI. Tapi kalau yang contoh diagnosa kesekian itu luarannya batuknya menurun gitu ya. Nanti kita simpan di tabel masalah. Oke. Oh ya, untuk yang entitas tadi yang saya bilang bahwa data di dalam apa entitas itu memiliki atribut tadi ya. Ini jenis dan tipenya. Jadi untuk yang apa kalau isiannya number gitu ya. Number dari sekian berapa ini? Eh nol piro. 16 juta ya. 16 juta 700 sekian itu bisa dikoper menggunakan tipe data integer. Tapi kalau nanti buat sistem terkait dengan keuangan itu kan datanya biasanya sampai miliaran ya. Tapi bisa kita gunakan nih, bikin boleh atau double ya, dengan presisi ganda. Nah, sesuaikan. Nanti kalau tidak sesuai tipe data nanti ada atau kita tulis input datanya nanti seharusnya sekian jadinya tidak gitu gitu. Maksudnya gini, kalau panjangnya tadi yang integer 16 juta kalau kita di input 18 juta nanti hasilnya ada ini nolnya ada yang hilang gitu ya. Itu caranya. Ini kemudian tipe data tanggal juga sama. Tanggal dengan format, di formatnya di dalam data MySQL itu tahun 4 digit, kemudian bulan, dan strip. Apa ini? Itu apa? Hari ya, tanggal ya. Tanggal bulan tahun, tapi kebalik. Kemudian date time juga ada, tapi ada waktunya. Ya, menit, detik, jamnya. Kemudian yang string ya. Untuk tipe data string tadi contohnya yang kita analogikan kartu penduduk tadi, KTP ya, atau kartu mahasiswa. Ini kita gunakan bisa cat, bisa integer ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau yang di kependudukan lebih baik kita gunakan tab ya, karena panjang sekali gitu dan dia tidak untuk jumlahkan tidak ada tuh nik dijumlahkan dengan nik ketemunya sekian kan tidak ada. Maka cocok untuk tar kita buat tar. Kalau panjangnya tar itu bagaimana? Tidak ada keterangan ya. Nanti dicari di Google coba. Di panjang tipe data berarti Google ada tidak? Panjang tipe data di ini ada kesimpulan. Dan ada ini teks. Jadi varcharnya itu bisa menyimpan, oh udah ada. Digunakan untuk menyimpan karakter dengan panjang yang tetap. Oke, jumlah karakter yang dapat disimpan dan zat tergantung pada panjang yang didefinisikan. Oh ya, artinya dia tidak boleh kurang dan tidak boleh varchar. Ya. Bisa sampai 65.535 karakter. Saya kira sudah cukupnya. Itu disesuaikan kalau kita butuhnya hanya kayak menyimpan diagnosa perawat nomor itu hanya di 0001 gitu ya. Nolnya 3 tambah satu 5 ya. Lima panjangnya 5 karakter. Jadi nanti tinggal sesuaikan varchar width-nya atau panjangnya nanti 5. Oke, kita kembali lagi ke memang tipe oh ini ya. Cara membuat ini baru tipenya ya. Karena bagaimana cara membuatnya gitu ya. Oke, kita ingin membuat tabel masalah ya. Itu jadi entitas masalah itu atributnya nanti akan menjadi kolom. Ya, ini kok ini akan menjadi di masalah luaran itu nanti kalau di dalam penginputan yang sudah ada rekodnya itu menjadi judul tabel. Ya, judul tabel. Tabelnya apa itu adalah entitas, kolomnya itu adalah apa? Atribut, kemudian barisnya itu adalah rekod data dari tabelnya. Contohnya kalau jadi gimana ya masalah? Bentar. Masalah. Nah, ini. Jadi masalah itu ada ID, DP, MSLH, luaran. Ini kan atributnya, menjadi field ya. Field kemudian nanti datanya, rekodnya menjadi baris. Oke, kita buat kerangka tabelnya dulu. Buat tabel itu, ini strukturnya sebentar. Mana tadi? Oh ya ini. Membuat struktur tabelnya di halaman piro ini. 5. Halaman 5. Kita ingin membuat DP, panjangnya itu kelihatannya, oh ini masih ada satu ya.
kelupaan ada kita tambahkan ID ternyata. Nah, ini yang jadi dua, dua ini tiga, empat. Kalau nanti di modulnya di ini ya, apa nanti kalau apa saya tak ganti modulnya masih ada kurang. Ini integer kita buat ID untuk nyimpan ini data urut karena kita butuh setiap tabel itu memiliki key-nya. Aslinya ini bisa kita buat, tapi beberapa aplikatif karena itu tidak begitu efisien ya. Ya, maka kita gunakan ID saja. Karena yang kalau DP kan di 00 sekian gitu, ya. Tidak apa, walaupun bisa tapi tidak maksimal. Kita gunakan yang key-nya dari ID saja. Jadi panjangnya datanya kalau panjangnya 4 berarti data maksimalnya adalah 999. Ada nggak data diagnosa perawat yang sampai 9.999 data gitu. Saya kira tidak ada kemarin kalau yang di kelas reguler. Tapi tidak tahu kalau jenengan di lapangan kok data diagnosa perawat sampai 9.999. Kalau ada silakan. Apa lebih panjang lagi Pak? Ya boleh nanti tambahkan di sini panjangnya berapa. Key-nya ini primary key dari key kemudian di sana nanti ada auto increment. Oke, tambahkan ekstra ya. Ini ada ekstranya. Ekstra. Ekstra itu nanti tambahan auto increment. Auto increment. Auto increment itu otomatis mengurutkan gitu ya. Jadi kalau nambah satu data dia satu, nambah lagi dua, tidak perlu disebut. Dia memasukkan oh data kedua enggak. Jadi dia langsung urut oh nambah 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 dia sampai urutan berapa namanya auto increment. Dia hanya khusus yang tipenya integer saja. Kalau selain integer tidak bisa. Oke, kita ini kalau kodenya yang lain sudah benar ini masalah atau ini. Oke, kita ini buat ini coding ini di sini di command.prompt. Ya tadi yang tak jadikan dua cara ya. Kita buat cara dulu. Kita yang warna apa itu ya? Ungu ya. Itu boleh besar, boleh kecil aslinya. Cuma kita ingin membedakan mana yang kalau yang besar itu bawaan gitu ya. Kalau yang ini kayak masalah ID DB itu maksudnya buatan dari eh, kita yang buat tabelnya. Create tabel, kita buat tabel yang kreatif, create tabel, create table. Nama tabelnya apa? Masalah. Boleh di AP petik miring ini yang di angka, yang di atasnya tab itu tombol itu. Pakai tabel ini boleh. Atau tanpa itu juga tidak apa-apa. Jadi petik miring itu bisa digantikan tanpa petik miring. Tapi kalau petik tegak wajib diisinya. Tabel masalah. Ini boleh di enter ya. Di enter itu belum dieksekusi selama belum ada titik koma. Oke, create table masalah. Kemudian ID ini tipe datanya, itu nama atributnya, itu tipe datanya. Kemudian kurungnya itu adalah panjangnya, 4 itu ya. Kemudian kasih auto increment, koma increment. Kemudian DB, yang kedua DB, tipenya adalah varchar. Varchar untuk DB tadi maksimal hanya 5 saja, 5 koma. Kemudian MSLH masalah gitu ya. Karena tabelnya sudah masalah, kita tidak membuat field yang sama masalah, tapi kita singkat saja MSLH masalah. Nanti untuk menyimpan nama masalah dari diagnosa perawat. Varchar. Ini Varchar tipenya. Oh, oh ini salah ini ya. Kalau salah kita batalkan dulu. HP. Kita ulang lagi. Maksudnya di kontrol C itu membatalkan ya. Oke, kita coba use singkat name. Kita buat create table. Tadi salahnya saya ngetiknya di ini. Nah, di ID ini bisa kita panggil. ID bener ya. Ini auto ke ID. Itu auto. Auto increment pakai O.
Auto increment bener. Oke. Kemudian bawahnya tadi eh DP. Ya ini varsatnya jangan dikurung ya. Varsat tidak kurung. Enter. Setelah itu sama varsat. Varsatnya isi 50. DP bener. Varsat 50. Koma. Luaran ya. Luarannya apa? Varsat. Varsat 50 juga. Kemudian kita buat key-nya. Key-nya kita buat pakai ini. Primary key gitu ya. Primary. Kuncinya terhadap apa? Dalam kurung ID. ID-nya sesuaikan yang atas. Kalau ID-nya kecil ya kecil. Kemudian kurung tutupnya double. Karena tadi ada ini masalah ya. Ada di sini kurung tutup lagi. Ini koma. Nah, kalau query oke, kita coba lihat show tables-nya adakah. Show tables. Nah ini. Nah ini sudah ada. Oh ada, sudah ada tampil masalah. Kalau kita lihat di sini juga sudah ada tampil masalah. Ke sini nanti tampil masalahnya juga sudah ada. Bagaimana Pak? Kalau lewat sini ya saya hapus ya, saya drop. Masalah kan udah ya, saya hapus. Coba saya ulang lewat sini ini. Lewat sini bagaimana caranya? Oke ya, nanti simak. Cara membuat tabel, artinya kan di database tadi karena use database dulu ya. Kemudian baru. Tapi nanti kalian pakainya salah satu ya, jangan double. Ini tadi hanya mempraktekkan aja. Hanya mempraktekkan. Tabelnya masalah. Yang lain mencari masalah, kita membuat masalah. Kita Bapak. Demi kebaikan. Oke. Ini berapa tadi ya? Data materinya tadi itu 2, 3, 4 ya, benar 4 ya. Ini primary key-nya double ini salah nih. Data ID saja. Oke, kita coba. Nah, di sini dia langsung bentuk tabel-tabel tinggal diisi. Ini namanya apa? ID. Ya, terserah kalian dia ya. Yang mau pakai browser lebih enak ya, monggo. Ini panjangnya tadi 4, kemudian tadi apa DP ya. DP tadi varchar, dan tulis dia milih ya. Yang nulis itu hanya nama sama panjangnya berapa. 5, kemudian di sini tadi MSLH. Panjangnya varcharnya adalah berapa tadi? 50 ya. 50, terus ini luaran. Luaran, varchar juga panjangnya 50. Nah, untuk membuat primary key di mana? Di ini scroll ya, scroll ke kanan. Di sini ada yang namanya index. Ya, nih. Index, pilih primary. Nanti ada muncul jendela, add index primary, oke, go ya. Itu kalau sudah, nanti AI-nya dicentang tuh auto increment. Tadi kan ada auto increment ya di sini. Ekstranya auto increment. Tadi sudah saya terangkan. Klik auto increment, kemudian pilih go. Go-nya ada di mana? Oh, save tadi. Yang ada di bawahnya untuk menyimpan tabel. Caranya sama ya, caranya sama. Nah, nanti akan membentuk sebuah tabel ini, tabel masalah. Oke, sekarang kita coba praktekkan untuk melihat strukturnya bagaimana. Ya. Oke, tadi untuk melihat tabel tadi sudah. Sekarang untuk menampilkan struktur tabelnya. Kalau di browser, ya, klik masalah. Jadi kalau tadi database, klik database-nya. Kalau kita ingin melihat tabel, klik tabelnya. Ya, tabel kemudian pilih starter ya. Klik strukturnya nanti muncul di sini. Oh, ID tipenya apa, panjangnya berapa dikurung. Ya ada istilahnya auto increment. Ya, gambar primary key itu yang kunci namanya primary key. Itu ya. Itu kalau di browser. Kalau di ini Pak, di CMD Command Dash Prompt ya lebih gampang lagi. Tinggal sebut aja describe ya. Deskripsikan describe masalah. Masalah. Nah, langsung muncul. Nggak usah diklik tabelnya gitu, langsung klik masalah muncul. Filenya apa, tipenya apa, key-nya mana, istilahnya apa. Nah, kembali lagi nanti terserah kalian ya, yang mana yang lebih mudah kalian buat ya. Tugasnya nanti buat 9 tabel. Caranya boleh pakai Command Dash Prompt, boleh browser ya. Yang ada di tugas ya, atau ya.
Coba saya buka lagi. Oh, nggak ada ya. Oke. Praktikum ya. Tugasnya ada di praktikum. Tugas dan pembelajaran sebentar. Kuliah online. Kuliah online. Lintas ya. Balik-balik kelasnya ya. Tujuh. Di sini ada tugas. Mana? Tugas di mana, Pak? Oh, belum saya upload ya. Bentar, bentar. Kelihatannya tadi sudah. Apa salah kelas ini? Lintas jalur dua. Oh iya. Silakan buat database berikut. Oh, belum bisa lampirkan. Bentar, saya uploadnya. Saya uploadnya dulu basis data simple. Eh, paling akhir tanggal 6 ya, sama 1 minggu. Oke, klik download. Kita buat tampil berapa? 9. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam ini juga sudah ada di sini PPL-nya. Ini sampai sini membentuk struktur tampil ya. Kemudian bawahnya ada ini. Bawahnya ada kita membuat belum insert ya. Nah, di sini nanti tampilnya yang perlu dibuat di halaman ke apa ini? 16 ya. Ini ada bermasalah. Ini query-nya, operatornya bagaimana. Sebentar. Halaman berapa lupa ya? 18. Oh iya ini. Mulai dari halaman 17 ya. 17. Ini masalah. Oke. Mulai halaman 18. Sebentar. Ada gejala. Kita buat ini. Caranya sama ya. Kemudian SLKI. Jadi yang dengan konsep sama auto increment ya. Jadi pokoknya yang eh, ID kalau tipenya integer itu ada auto increment-nya. Tapi kalau tipenya varchar tidak bisa pakai auto increment. Ya, kayak ini ID user untuk tabel user. Ini tidak boleh, tidak bisa pakai istilahnya kalau dikasih auto increment. Udah kosong. Hanya primary key saja. Oke, gitu saya kira untuk tampilnya ada 9. Besok kita eh, berarti kalau besok masih berarti UASnya mundur lagi 1 minggu ya. Karena nanti apa, eh, soal UTS-nya sampai ke SEL ini, sampai SEL biasanya. Nanti baru yang setelah UTS itu biasanya saya tidak pakai UAS. Saya pakainya project kalau yang UAS-nya itu. Jadi waktu kita buat sistem informasi, ya walaupun sederhana ya, login, kemudian nanti masuk tambah input jala, kemudian di online kan, benar-benar di online kan ya. Tapi pakai hosting yang gratis, jangan khawatir ya. Gratisan, tidak usah bayar. Online nanti bisa diakses dimanapun, walaupun ikut domainnya yang free. Nanti ada ketambahan apa gitu ya. Itu nanti biasanya project, UASnya pakai project. Oke, saya kira itu. Nanti kalau tambahan lagi yang insert data, kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan dipraktekkan sesuai tugasnya ya. Stop record.